sebelum Jokowi lengser, seret saudara Jokowi ke penjara pasca lengser. Saya yakin banyak sekali kalangan berbagai kelompok ya, yang umumnya itu mengharapkan Pak Jokowi itu memang demi keadilan segera dilakukan proses hukum yang transparan, yang adil, yang betul-betul berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan untuk kemudian digiring ke penjara. Jadi pertama, 10 tahun Jokowi alias Mulyono itu ya memang bukannya membangun bangsa, memperkuat kedaulatan nasional, mengangkat derajat rakyat, jelata apalagi ya. Kemudian juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita itu betul-betul berdikari ya, seperti dulu ajaran Bung Karno. Kita tidak akan merunduk kepada negara manapun, tapi semua dikhianati oleh saudara Jokowi itu, ya, Joko Widodo. Ya. Dia mengatakan Joko Pret, karena ada yang bilang siapa Pak Joko Pret, gitu. Jadi saya ingat Gus Dur Pret, gitu ya. Nah, saya kata-kata Amin Rais ya tadi itu sebelum Jokowi lengser, seret dan penjarakan itu pasca lengsernya Jokowi. Ini maksudnya apa? Kita juga kurang paham ya, kurang tahu. Alangkah baiknya, mari kita sama-sama simak video selengkapnya agar kita lebih tahu detail apa sih sebenarnya yang ada di video ini. Mari kita simak bersama. Kemarin ya, saya ikut bergabung dengan para advokat, para penggiat demokrasi di Jakarta telah membincangkan yang temanya itu adalah sebelum Jokowi lengser, seret saudara Jokowi ke penjara pasca lengser. Jadi ada Mas Ahmad Khozinuddin, SH, MA, ada Pak Majen Purnawirawan Sunarko, ada Pak Edi Mulyadi yang wartawan tapi juga merangkap segala macam, ya, beliau serba bisa. Ya. Kemudian yang muda Mas Aziz Januar, SH, MH, kemudian Mas Bukhari Muslim, ya, dan Profesor Taufik Bahaudin, tapi juga ada Mas Antoni Budiawan, ekonom yang moncer. Akhir-akhir ini setahun 2 tahun ini beliau selalu memberikan pencerahan ekonomi, ya. Dan juga ada Ustadz Barino, ya. Dan 1-2 yang saya mungkin tidak saya sebutkan, ya, mohon maaf ya. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita khawatirkan yaitu 20.000 pasukan berani mati membela Jokowi dari unsur-unsur pengkhianatan dan lain-lain, itu jebulnya hanya hoax, ya. Hanya tipu-tipu, hanya bohong-bohongan, ya. Jadi mengapa saya agak percaya? Karena ada alasan, ya. Ini Jokowi kemarin melakukan reshuffle, ya, padahal tinggal 2 bulan lagi, ya. Jadi saya ada pemikiran ini Jokowi ini memang kadang-kadang mengejutkan, ya. Apalagi di saat-saat kalap, ya, khawatir masa depannya, bisa saja, ya, dia menggerakkan. Walaupun saya katakan Pak Jokowi tidak mungkin bisa mendapatkan dana yang mudah dari para cukong Taipan yang selama ini mendukungnya, karena cukong dan Taipan sudah diperhatikan betul oleh pemerintah yang akan datang, sehingga tidak gampang, ya, nggak akan ada biaya untuk Jokowi itu. Oh, ya. itu ceritanya. Nah, kemudian ternyata betul, ya. Tapi khawatir saya ulangi lagi, jangan-jangan Jokowi memang sudah amuk-amuk masa begitu, ngawur gitu. Nah, kemudian dia akan mendatangkan seluruh lurah, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ke Senayan, kemudian dia mengatakan segala macam. Tapi alhamdulillah tidak terjadi sama sekali, ya. Jadi Mas Jokowi atau Mas Mulyono, Anda sudah menghitung hari-hari Anda akan selesai sebagai presiden. Pak Jokowi itu namanya Mulyono ya, ini kok Mas Jokowi atau Mulyono? Kemudian pasca itu presiden, masa Anda habis, saya yakin banyak sekali kalangan berbagai kelompok, ya, yang umumnya itu mengharapkan Pak Jokowi itu memang demi keadilan harus segera dilakukan proses hukum yang transparan, yang adil, ya, yang betul-betul berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan untuk kemudian digiring ke penjara. Gitu. Jadi maknanya banyak sekali. Ya. Selain untuk pelajaran yang akan datang, juga kita akan yakin bahwa setiap kezaliman, ya, itu ada balasan. Ya, kalau memang ada kesalahan ya kita mendukung, ya, kita mendukung. Kalau memang ada salah gitu ya, memang ada bukti-bukti kesalahannya gitu ya, kita dukung. Mungkin agak terlambat, ya, tapi akhirnya kena balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu saya ingin mengulangi lagi apa yang pernah saya sampaikan kemarin, ya, di Jakarta bersama para tokoh itu, dan juga kemudian harapan-harapan saya, ya, dan juga pembacaan saya itu, ya. Kalau nggak salah saya mengatakan, ya, akhirnya
saya ingin mengatakan bahwa kebohongan itu terus saja masih terjadi. Mungkin sampai kapan kita nggak tahu. Ya memang sih, namanya juga presiden ya. Kita tidak tahu ya bagaimana sih kinerjanya gitu ya. Kita tidak bisa menilai satu persatu karena kerjanya kan banyak ya, kebohongannya apa gitu. Juga kita tidak tahu ya. Ya apa kata saya tadi, kalau memang ada kesalahan, ya memang harus diproses walaupun itu presiden. Tapi sebaliknya jika tidak ada ya apa yang mau diproses? Jadi Ngabalin mengatakan bahwa Pak Jokowi jebulnya 18 tahun non-stop berpuasa Daud. Ya, berpuasa Daud, one day one off. Ya. Jadi puasa Daud memang luar biasa. Ya. Jadi ketika sahabat Nabi mengatakan, Rasulullah, saya bisa berpuasa setiap hari. Ya. Kalau mengatakan tidak, itu tidak ada ajarannya, tidak saya ajarkan. Ya. Tapi kalau mau tahu, puasa yang paling afdal itu adalah puasa Daud. Ya. Nah, kemudian juga Ngabalin mengatakan, kalau tiap malam tahajud, kurang tidur, ya, kemudian mengadahkan tangan ke kiblat, ya, berdoa, kontak kepada Allah, diberikan mohon pencerahan, ya, mohon hidayah, ya, supaya Pak Jokowi bisa mengangkat nasib rakyat Indonesia. Ya. Sebelumnya itu hanya istilah sekarang omon-omon, ya, omon-omon malah lebih memomkan lagi. Jadi saya kira itu tambahan saya catatan saya hari ini, dan umur politik Jokowi tinggal 28 hari lagi. Ya. Jadi kita akan melihat dengan penuh perhatian, ya, sambil berdoa, mudah-mudahan yang zalim itu akan dapat ganjaran yang setimpal. Ya. Dan mudah-mudahan saya doakan supaya ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan hukuman yang setimpal buat Jokowi sekeluarga dan para penduduknya yang juga telah menghancurkan bangsa Indonesia, bangsa kita cintai, dan membuat masa depan bangsa kita ini menjadi tidak jelas sama sekali. Saya kira itu dulu. Dan mari kita lihat apa yang saya sampaikan di Jakarta kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu jadi ceritanya itu seperti itu ya guys ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentu kita mengucapkan hamdalah, kita bersyukur kepada Allah, ya, bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi hidayah Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah masih bisa membedakan antara hak dan yang batil, ya, antara yang adil dan yang zalim, ya, antara manusia toksik, manusia beracun, dan manusia yang bersih dari racun. Ya. Nah, saya setelah mendengar Mas Husnuddin, advokat yang juga sangat tajam bahasan politiknya, itu sudah dipotret secara menyeluruh. Gitu. Saya tinggal mungkin menggarisbawahi beberapa hal saja. Ya. Jadi pertama, 10 tahun Jokowi alias Mulyono itu, ya, memang bukannya membangun bangsa, memperkuat kedaulatan nasional, mengangkat derajat rakyat, jelata apalagi, ya. Kemudian juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita itu betul-betul berdikari, ya, seperti dulu ajaran Bung Karno, kita tidak akan merunduk kepada negara manapun. Tapi itu semua dikhianati oleh saudara Jokowi itu, ya, Joko Widodo. Ya. Dia mengatakan Joko Pret, gitu, ya. karena ada yang bilang siapa Pak Joko Pret, gitu. Jadi saya ingat Gus Dur Pret, gitu, ya. Itu ya ceritanya ya. Nah, saya melihat yang pertama memang dia ini sejak semula sesungguhnya memang tidak ingin memperbaiki nasib bangsa kita ini, karena sudah dikatakan Mas Nudin tadi itu yang dilayani adalah kaum korporatokrat, kaum konglomerat, ya, kaum pemilik modal, ya, yang kemudian memang terasa sekali istilah saya mereka memegang tengkuk kekuasaan, ya, diarahkan kemanapun harus mau, ya, karena mereka ini telah mengeluarkan mungkin puluhan triliun untuk kemenangan Jokowi dalam setiap pilpres itu. Ya. Dan yang kedua, memang rusaknya hukum kita itu, yang merusak itu si lurah Jokowi ini, ya. Jadi setiap kali ada keputusan hukum, ya, tidak menjadi tegak hukum itu kan intervensi dari si Jokowi ini, ya. Jadi kita tahu hampir setiap kasus, ya, biasanya yang dimenangkan itu ada hubungannya dengan rezim Jokowi, sementara yang lain jadi korban, ya, bahkan kemudian menjadi nomor gelap dan lain-lain, nggak bisa diusut lagi. Nah, ini sesuatu yang betul-betul mengusik dan membuat hati kita, ya, sebagai bangsa Indonesia itu menjadi marah. Ya. Apa ada benarnya juga ya apa kata Amin Rais ini ya? Saya sih sebenarnya tidak mau berpihak kemanapun ya, cuman ini apa ada benarnya juga ya, selama Jokowi ini menjabat 2 periode, ya ini kasus hukum ya, memang di negeri ini ya ada beberapa kasus-kasus yang besar-besar loh ini kasusnya ya. Ini yang ada dugaan-dugaan rekayasa lah, yang bagaimana teman-teman pasti tahu ya, kasus Jessica, kasus Vina ya teman-teman ya, ini semuanya kasusnya hampir mirip-mirip gitu ya. Ini kadang omongannya Pak Amin Rais itu kadang saya kurang pas juga, akan tapi ya ada pasnya juga gitu ya.
Dan yang ketiga, dalam politik dia tadi dikatakan memang memecah belah, divide and rule, ya. Jadi dipecah supaya tidak kuat. Ya. Ini juga saya kira jahat sekali. Ya. Saya tidak melihat dulu Bung Karno memecah belah partai-partai, tidak. Ya. Bahkan Pak Harto pun itu to a great extent tidak seperti itu. Ya. Memang beliau ingin menjadi apa presiden, ya, tetapi seperti monark juga, ya, sistem monarki juga, ya. Tetapi dibandingkan dengan si Jokowi ini kalah, ya. Jadi 6 presiden sebelumnya itu kalau dalam hal melakukan kejahatan nasional itu kalah semuanya. Jadi perlu dikasih apa namanya bintang, bintangnya bintang hitam, ya, hitam yang pekat itu karena membawa kita pada kegelapan. Gitu. Jadi presiden-presiden yang dulu juga kalah dengan Jokowi gitu ya. Kemudian dia juga luar biasa menghancurkan demokrasi sehancur-hancurnya. Ya. Bagaimana mungkin, ya, checks and balance yang merupakan inti daripada demokrasi itu oleh Jokowi dihilangkan sama sekali. Ya. Sudah dibeli, ya, ya DPR, maaf ya DPD, MPR, ya, dua gabungan DPD dan DPR itu adalah MPR itu. Memang 90% lebih itu sudah tunduk, sudah bowing, ya, sudah bandelosor lah menghadapi Jokowi yang hanya tukang kayu, yang sesungguhnya nggak punya ijazah SD, bahkan SMA pun juga diragukan. Tapi karena kita menjadi bangsa yang agak konyol, maaf ya, kita kritik sendiri juga, sampai kita ini 10 tahun dipilih oleh Petruk jadi ratu, ya. Dia sama sekali nggak punya kualifikasi, ya, bahkan ya dalam titel pribadi, ya. Jadi yang di atas permukaan saja, ya. Kemudian yang juga kita sesali, ya, dia ini secara kelihatan bagi pengamat internasional, ya, dia ini memang membawa Indonesia ini menjadi negara subordinat di bawah RRC, ya. Jadi saya sudah mengatakan paman asuh Jokowi ini namanya Xi Jinping, ya, ya presiden, ya sekjen Partai Komunis Cina, ya ketua Badan Intelligence, ya semuanya dia megang 17 jabatan, yang luar biasa karena memang itu PKI, ya, PKC, ya. Nah ini kelihatan sekali bagaimana dia melakukan berbagai macam reklamasi, ya, khususnya untuk meladeni kepentingan dari kepentingan politik dan ekonomi Cina, ya, supaya nanti mereka tidak usah lewat Selat Malaka tapi lewat laut negara kita ini, kemudian di situ akan menjadi tempat di mana mereka menanamkan kukunya itu, ya. Jadi saya pernah mata kepala, ya, melihat Pulau G itu sepenuhnya itu semua Chinese, ya. Jadi gedung-gedung apartemen besar-besar itu semua penghuninya itu Chinese tapi punya KTP Jakarta. Keren juga, ya. Tapi kalau dipikir itu, kalau kita lihat ya infrastruktur itu ya maju banget, dan Jokowi ini banyak dipuji rakyat gitu ya masalah infrastruktur gitu ya. Kan tapi ya kita tidak tahu ya untuk selebihnya itu bagaimana gitu ya. Memang dalam segi infrastruktur itu memang luar biasa ya kemajuannya ya gitu ya, daripada dibanding sama presiden-presiden yang lain gitu ya. Memang kita melihat, tapi sama saja ya dalam era Jokowi ini teman-teman pasti tahu ya, ini banyak sekali ya karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja gitu ya, itu banyak yang mengalami PHK, itu banyak sekali. Ini siapa yang kasih KTP besok harus gantung atau kalau begini kasihan juga, ya, artinya ini politik kesalahannya dijerat dengan pasal-pasal tertentu, ya. Nah kemudian di sana kita persis seperti di Kowloon atau di mana, ya, di negara-negara kecil, ya, di Hongkong dan lain-lain, ya. Nah supaya tidak terlalu berpanjang lebar, ya, saya juga mengatakan bahwa kejahatan puncak dari saudara Jokowi ini itu adalah mencoba supaya TNI, apalagi Polri, itu di bawah kendali dia, ya. Karena itu saya sudah mengatakan, teman-teman TNI, Anda punya Sabta Marga, ada punya Sumpah Prajurit, ada punya 8 wajib TNI. Itu teman-teman TNI harus tahu, TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat, ya. Jadi lihat, ketika Pak Harto itu juga tokoh TNI, ya, tapi ketika TNI harus memilih Pak Harto, ya, atau memilih kepentingan bangsa, maka TNI memilih yang benar, kemudian membela rakyat. Nah si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitonnya daripada yang lalu-lalu, ya. Nah jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil, ya. Nah kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time, ya, to create a massive and forceful power, ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser, ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara.
Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana. Ya. Kalau dibiarkan bebas, itu luar biasa. Ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman. Ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu. Ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available. Ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih, walaupun pilihannya gue juga tidak curang dan lain-lain. Ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga. Ya. Nah jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak. Ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu. Ya. Jadi I know him very very well. Ya. Banyak surat Pak Prabowo pribadi berasa saya simpan itu. Ya. Kalau dibutuhkan kapan saya keluarkan. Ya. Nah jadi ya, nanti saya akan mengatakan menjelang 20 Oktober saya akan buat video Prabowo yang saya kenal. Ya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan apa kata Pak Amin Rais ini benar ya. Jadi apa yang dikatakan dari awal sampai akhir ini tentang Pak Jokowi gitu ya. Karena mungkin ya itu masyarakat Indonesia sendiri sih yang merasakan ya gitu ya. Tapi jika tidak benar ya harus dipertanggungjawabkan apapun segala pembicaraannya kan gitu, segala statementnya mengungkapkan sesuatu itu harus bisa mendalilkan kan gitu ya. Insya Allah otentik, objektif ya. Memang saya ditanya waktu di Singapura, saya ditanya, Mr. Rais, what is the weakness of Ibu Megawati? Kemudian saya bilang, yang saya tahu adalah kekuatannya, saya nggak tahu kelemahannya. Dan saya tanya berikutnya lagi, sama, di mana kelemahan Prabowo? Saya bilang, yang saya tahu kekuatannya, bukan kelemahannya. Tentu ini diplomatis ya. Tapi sekali lagi, ini adalah the best available yang ada ya. Dan negeri ini harus jalan terus. Prabowo ini akan mewarisi seabrek-abrek ya, yang ditinggalkan oleh Joko Pret ini ya. Nah karena itu sekian dulu, nanti saya akan bacakan secara lebih rinci lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers ya, pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa dan aktivis nasional perihal 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir pertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI, sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Berkaitan dengan hal ini, kami, advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan Presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ini kalau memang benar ini, waduh ngeri ya. Kalau memang ini benar loh ya, apa yang sudah dicatat sama Amin Rais ini ya, terus yang dibacakan ini ya, ini ngeri sekali. Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo. Setelah itu, saudara Joko Widodo tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya dari tuntutan hukum seluruh rakyat. Tidak akan bisa mengelak lagi insya Allah. Karena itu pada pasca tanggal 2 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya, setiap kejahatan ada sanksi hukumnya, dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Joko Widodo termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus ijazah palsu Jokowi, kasus kebohongan mobil SMK,
kasus pembantaian kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, kasus perampasan tanah rakyat di berdalih PSN di PIK 2, kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim, kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan terorisme pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol, dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Kelima, kasus dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Raka Buming Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. Keenam, kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang telah dilaporkan Ubedillah Badrun di KPK, juga kasus dugaan korupsi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasti politik Jokowi ke penjara. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 September tahun 2024. Gila ya, ini kasusnya ternyata banyak banget. Kalau ini memang benar loh ya, ini numpuk loh, ini banyak banget teman-teman ya. Dan silahkan teman-teman komentar di kolom komentar video saya ini ya. Bagaimana tanggapan kalian semua tentang video dari awal sampai akhir itu, tentang pernyataan-pernyataan yang tadi sudah diungkapkan ya dari Bapak Amin Rais ini ya. Dan kita akan sambung video di lain hari. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.